Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Sam Gondrong Official. Masih dalam suasana bulan Ramadan. Semoga masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Kebetulan sekali ini ada Pak Ustadz. Nanti kita tanya-tanya karena saya pribadi masih belum menjadi orang yang baik dan banyak sekali kekurangan. Jadi kita bersama-sama belajar biar menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita tanya Pak Ustadz Fikri. Kita akan tanya-tanya kepada beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Ini saya sopir Pak. Jadi mengenai agama ya mohon maaf. Jadi kurang paham banget. Jadi ingin saya tanyakan. Yang pertama yaitu sholat Pak. Jadi kalau sopir itu kan jarang ada waktunya. Ya. Jadi kalau dari rumah berangkat sampai Jakarta, jadi sampai sore itu waktunya biasanya nggak bisa itu zuhur, ngasar, maghrib gitu Pak. Zuhur, asar, maghrib. Iya. Itu caranya jamaknya gimana itu Pak? Iya. Mohon pencerahannya. Nah, ini untuk teman-teman yang profesinya sebagai supir ya, setiap hari Jakarta ke mana? Dari Blitar ya, Iya, Blitar, Blitar, Jakarta, Jakarta. Perjalanan yang panjang dengan Iya. seperti itu, yang melewati beberapa waktu sholat. Bukan berarti kita nggak bisa sholat, bukan berarti Iya. dengan perjalanan panjang itu kita meninggalkan sholat. Kita sudah dikasih keringanan kalau misalkan dalam perjalanan itu kita tidak bisa melaksanakan sholat secara tepat waktunya, bahkan mungkin kelewat gitu ya, misalkan sudah lewat zuhur masuk asar. Nah itu gimana? Nah maka di kesempatan asar itu kita ambil satu tempat untuk berhenti gitu ya. Nah sholat zuhur yang tertinggal, yang terlewat itu kita masukkan di waktu asar. Caranya gimana? Ya pertama kita sholat zuhur dulu ya. Sholatnya rokaatnya kita ringkas ya, namanya jamak qashar ya. Berarti meringkas sholat dari 4 menjadi 2 rakaat. Jadi teman-teman bisa sholat zuhurnya 2 rakaat digabung dengan asar 2 rakaat ya. Jadi 2 kali sholat. Sholat zuhur dulu 2 rakaat, setelah itu laksanakan sholat asar ya. Jadi jangan berpikir wah sudah lewat zuhur nih berarti udah nggak bisa sholat dong. Nah tidak seperti itu. Di dalam syariat agama kita yaitu Islam ya, ada solusi di saat kita dalam sebuah perjalanan yang panjang. Begitu juga sholat maghrib itu kan waktunya singkat tuh ya, nggak bisa melaksanakan tepat waktu. Kadang memang ketika di jalan udah kelewat aja gitu ya. Nah isya ke subuh itu kan waktunya panjang. Nah kalau misalkan pas perjalanan kita bisa berhenti jam 12 malam, nah itu kita bisa memanfaatkan waktu untuk sholat maghrib dulu 3 rakaat, setelah itu sholat isyanya 2 rakaat ya, niatnya jamak qashar. Kalau jamak hanya menggabungkan saja, rakaatnya itu tidak dikurangi, tetap zuhur 4, asar 4, isya 4. Tapi kalau qashar ya, kalau dalam mazhab Syafi'i itu kurang lebih jaraknya sudah lebih dari 80 kiloan gitu ya. Berarti sudah boleh diringkas tuh sholatnya. Ya, Jakarta Jogja misalkan itu 500 kilo, oh, sudah boleh berarti meringkas sholatnya. Ya, jadi tidak ada yang sulit sebenarnya untuk melaksanakan sholat karena sholatnya bisa digabung. Gitu. Nggak sempat di waktu maghribnya, bisa di waktu isyanya. Ya, ditarik waktu isya, yaitu dengan cara laksanakan sholat maghrib dulu 3 rakaat, setelah itu sholat isyanya 2 rakaat. Sama ini Pak Ustadz. Biasanya kalau sopir itu kan waktu buang air kecil itu kan jarang, terkadang nggak punya air itu. Ini Ya. gimana itu Pak? Oke ya, ini masalah apa namanya kebersihan ya. Iya Pak Ustadz. Karena kita sholat syaratnya itu harus bersih pakaian kita. Nah biasanya memang dalam satu kondisi kita mungkin nggak bisa nahan pipis gitu ya. Kemudian kita bikin di pinggir jalan gitu. Nah itu juga sebenarnya di dalam Islam tuh ada adabnya kalau kita buang air kecil. Satu, tidak boleh di tempat yang terbuka. Kedua, tidak boleh di air yang menggenang ya. Kemudian juga tidak boleh di tempat-tempat
umum, karena nanti dia menimbulkan bau yang tidak sedap kan gitu. Nah, oke, nanti misalkan dalam perjalanan udah nggak kuat gitu ya. Nah, maka yang harus dipersiapkan itu udah air, ya, air untuk bersuci. Jadi mungkin ada botol besar yang berisi air, khusus memang kita niatkan untuk membersihkan kotoran kita. Nah, jangan sampai kita buang air kecil kemudian tidak dibersihkan, bahkan sampai istilahnya mungkin terkena pakaian kita. Kalau kena pakaian kita nanti kita nggak bisa sholat, ya. Tapi kalau misalkan memang kita mau jaga kehati-hatian kita, ya minimal kita menyediakan sarung lah ya. Jadi ketika sholat itu kita lepas pakaian yang kita pakai, kemudian kita pakai sarung, sehingga pakaian kita pakai itu sudah dijamin bersih, nggak ada najisnya gitu. Nah, bisa diantisipasi seperti itu, ya. Jadi teman-teman bisa menyediakan air lah, botol khusus untuk bersuci istilahnya gitu ya, membersihkan najis ya, air pipisnya itu, sehingga tidak tertinggal di pakaian kita. Dan teman-teman harus tahu juga nih, karena apa, ini ada kisah di mana seorang itu disiksa di alam kubur, ya. Disiksa di alam kubur, salah satu penyebabnya adalah tidak membersihkan bekas najis ketika pipis itu. Nah, Ya. itu yang kita takut ya. Ya, itu memang pertanyaan saya di situ. Kebiasaan sopir kayak gitu, di jalan. Betul. Karena memburu waktu juga gitu. Ya, itu harus kita coba rubah pelan-pelan kebiasaan yang seperti itu. Karena satu, kalau misalkan kita mau sholat, pakaian kita harus bersih, ya kan. Yang kedua, nah, kita sebagai seorang muslim itu kan percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasul kan. Ya. Nah, kita takut kalau misalkan kita tidak membersihkan kotoran kita, najis yang ada di di pakaian kita itu, nah takut nanti kita mendapatkan siksa kubur, ya, sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, ya. Jadi hati-hati, ya. Saya kira teman-teman bisa lah ya. Bisa satu, apa yang harus dipersiapkan dalam perjalanan, air, ya, air biasa aja, air untuk bersuci ya, untuk membersihkan kotoran. Kemudian yang kedua, pakaian bersih, bisa dalam bentuk sarung misalkan. Jadi sewaktu-waktu kalau misalkan sholat, ya, pakaian yang kita pakai, celana kita lepas, kita pakai sarung. Nah, itu aman nanti sholatnya. Gitu. Semudah itu. Iya. Pasti bisa, insya Allah ya. Insyaallah. Mudah-mudahan untuk teman-teman supir semuanya bisa untuk pelajaran, ya. Jadi pencerahan untuk semuanya. Insya Allah ya. Ya. Nah, mungkin tambahan nih ya, Pak Mas Gondrong. Jadi kenapa kita harus sholat? Ini kita kan punya tugas berat nih, ya kan, bawa barang Jakarta. Kenapa kita harus sholat? Kenapa sholat itu jangan ditinggalkan? Karena ya, sholat itu adalah bekal pertama kita pulang menghadap Allah. Nanti ya, kalau kita pulang, yang pertama kali ditanya itu adalah sholat. Jangan gara-gara kita ingin mendapatkan dunia, tapi kita justru mengorbankan sholat kita, ya. Kalau dunia mah ibaratnya ya, kita makan itu sehari 2 hari bisa habis. Tapi bekal sholat itu adalah bekal yang panjang. Nanti kalau kita pulang menghadap Allah, sholat itulah yang akan menjadi bekal kita, ya. Dan kalau kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat, ya, kita minta sama Allah, semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ya, karena kita nggak tahu nih, di jalan tiba-tiba nanti terjadi kecelakaan, ya, sedangkan kita nggak pernah sholat gitu. Ya Allah, ngeri sekali. Karena kehidupan dunia ini hanya sekali kan, tapi kehidupan akhirat itu selama-lamanya. Jangan sampai ya kita termasuk orang-orang yang merugi di akhirat nanti, ya. Nah, kira-kira mungkin tambahannya itu, ya. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya, ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan saya dan teman-teman semuanya untuk pembelajaran dan bisa kita lakukan untuk sholatnya, mudah-mudahan bisa tekun ke depan. Amin. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Begitu perbincangan saya dengan Pak Ustadz Fikri, mudah-mudahan menjadi teladan semuanya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.